Selamat sore Pak Sumardi dan teman-teman kelas Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rida Alibinanur, bidang Studi Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Meruya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya, yaitu fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam pergaulan dunia remaja, biasanya mereka menggunakan bahasa khusus yang hanya dipahami oleh kalangan mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk berbeda dengan kelompok lainnya. Pencarian identitas diri ini tidak lain agar mereka merasa eksis dan merasa percaya diri. Salah satu yang paling menonjol yang mencirikannya dengan kelompok lain adalah bahasa yang digunakannya. Sebagai orang bahkan tidak memahami kosakata atau kalimat yang diucapkannya. Bahkan mereka itu dikenal dengan bahasa gaul. Dalam perkembangannya, bahasa gaul disepakati sebagai alat komunikasi dalam interaksi mereka, baik tertulis maupun lisan, seperti WhatsApp dan jejaring sosial lainnya. Tidak peduli apakah orang di luar mereka dapat memahami atau tidak, mereka cukup merasa percaya diri dan nyaman dengan idiom-idiom yang aneh dan membingungkan orang di luar umumnya. Bagi yang tidak mau menggunakan bahasa gaul akan dianggap tidak gaul atau ketinggalan zaman. Sebuah istilah yang amat mengerikan jika seorang remaja dicap sebagai anak tidak gaul oleh komunitasnya atau teman-teman sebaya, sehingga menimbulkan efek psikologis yang luar biasa mendorong mereka untuk wajib menggunakannya. Selanjutnya, pembahasan. Pengertian bahasa gaul. Alatas berpendapat bahwa bahasa gaul adalah bahasa yang digunakan untuk berteman dan bersahabat di tengah masyarakat. Bahasa gaul merupakan bentuk ragam bahasa yang digunakan oleh penutur remaja untuk mengekspresikan gagasan dan emosinya. Perkembangan teknologi informasi turut menyalurkan penggunaan bahasa gaul ke lingkup yang lebih luas. Media komunikasi dalam mengomunikasikan informasi juga menggunakan bahasa gaul yang sedang menjadi tren atau populer di kalangan remaja. Dalam konteks modern, bahasa gaul merupakan dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan sebagai bentuk percakapan sehari-hari dalam pergaulan di lingkungan sosial. Bahkan dalam media-media populer seperti TV, radio, dunia perfilman nasional, dan sering pula digunakan dalam bentuk publikasi yang ditunjukkan untuk kalangan remaja hingga selebritis oleh majalah-majalah populer. Menurut Sahertian, bahasa gaul atau bahasa prokem sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970-an. Awalnya istilah-istilah dalam bahasa gaul itu untuk merahasiakan isi obrolan dalam komunitas tertentu. Oleh karena itu sering digunakan di luar komunitasnya. Lama-lama istilah tersebut jadi bahasa sehari-hari. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari yang sifatnya menarik dan memiliki arti tertentu untuk merahasiakan arti obrolan di tengah masyarakat. Selanjutnya, penggunaan bahasa yang baik dan benar sebaiknya diajarkan sejak kecil, karena biasanya seorang anak akan mudah sekali untuk meniru apa saja yang didengarkannya. Orang tua berkewajiban untuk mengajarkan bahasa yang baik dan benar kepada anak-anaknya sejak kecil. Di lingkungan remaja juga mempunyai andil yang sangat besar untuk mengajarkan bahasa Indonesia sehingga akan menciptakan etika komunikasi yang baik. Seseorang akan memiliki nilai kesopanan berbicara dan juga tingkah laku yang terpuji. Penggunaan bahasa yang baik dapat mempermudah dan menyampaikan informasi atau pendapat yang diinginkan. Orang lain akan mengerti akan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya penggunaan tata bahasa yang baik supaya kita terbiasa untuk berkomunikasi secara lebih efektif. Adanya bahasa gaul juga sangat mempengaruhi etika seseorang dalam berkomunikasi. Mahasiswa cenderung lebih menyukai bahasa gaul daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya mereka terlihat lebih modern. Dan akhirnya mulai lunturnya kecintaan pada bahasa Indonesia adalah hal yang harus dihindari. Dalam meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia, dapat dilakukan dengan cara membiasakan pada kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Awalnya memang mungkin sulit, tetapi kita
Tetapi bila dilakukan terus-menerus, maka akan menciptakan sopan santun yang baik dalam etika berkomunikasi. Orang lain akan melihat dan menilai bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang baik. Bila hal itu terus dilakukan, maka akan timbul nilai dan etika komunikasi yang baik. Sehingga bila seseorang berbicara sembarang atau tidak beraturan, maka orang lain yang mendengarkan ataupun beranggapan bahwa orang itu tidak berpendidikan atau tidak bermoral. Kesimpulan, seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di negara Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Dewasa ini, masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul dan parahnya lagi generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Jika generasi negeri ini semakin tenggelam dalam pembentukan bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin berat dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Kedua, menurunnya derajat bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia masih sangat muda usianya dibandingkan dengan bahasa lainnya. Tidak mengherankan apabila dalam sejarah pertumbuhannya perkembangan bahasa asing yang lebih maju, Indonesia sebagai negara yang baru berkembang tidak mustahil menerima pengaruh dari negara asing. Kemudian masuklah ke dalam bahasa Indonesia istilah-istilah kata asing karena memang makna yang dimaksud oleh kata-kata asing tersebut belum ada dalam bahasa Indonesia. Sesuai sifatnya sebagai bahasa refresif, sangat membuka kesempatan untuk itu. Melihat kondisi seperti ini, timbullah beberapa anggapan yang tidak baik. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang miskin, tidak mampu mendukung ilmu pengetahuan yang modern. Saran, menurut saya, ini adalah tugas bagi kita semua untuk memperhatikan perkembangan bahasa pergaulan yang digunakan sehari-hari. Mereka yang terbiasa menggunakan bahasa pergaulan bisa saja menuliskan dan mengucapkannya bahasa pergaulan pada saat formal karena mereka terlalu sering menggunakan bahasa pergaulan ini hanya karena ingin gaul dan tenar. Lalu mereka mengucapkan ini di depan guru, menuliskan pada lembar jawaban ulangan esai dan menggunakan ketika berpidato. Oleh sebab itu, kita sebagai keluarga dan gurunya semestinya mengawasi penggunaan bahasa pada anak. Jangan sampai mereka terbawa pengaruh yang buruk, yang membuat mereka menggunakan bahasa Indonesia yang buruk pula. Cintailah bahasa Indonesia karena inilah salah satu kekayaan bangsa kita. Mulailah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, inilah referensi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.